Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman yang mulia, yang baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah atas sebagian nikmat, yang kenikmatan terbesar adalah ketika kita masih bisa mempertahankan Islam, iman kita masih bersabar kita di atas Islam ini, dan kita masih diberi Allah kesempatan untuk belajar ilmu yang terbaik, yaitu ilmu yang sumbernya adalah wahyu. Itu kenikmatan yang paling besar dibanding semua kenikmatan lain. Karena banyak orang lain yang bahkan sudah berjibaku, sudah jungkir balik mencari konsep ke sana ke sini, sudah keliling bumi mencarinya, ujung-ujungnya mereka kecewa dengan hasilnya. Kita disuguhi Allah Subhanahu wa taala wahyu dan kita mau membuka diri, karena juga ada orang yang tahu wahyu tapi belum mau membuka dirinya. Maka kalau kita mau membuka diri kita, mau menerima Islam, lapang hati kita untuk Islam, kemudian Allah berkenan memberikan hidayahnya kepada kita, kemudian kita duduk di rumah Allah untuk itu, maka ini kenikmatan luar biasa. Salawat dan salam semoga terhadap pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memberikan panduan kepada para sahabatnya, dari panduan umum sampai panduan teknis yang detail. Dan ini menjadi menarik karena para sahabat punya panduan dalam perjalanan hidup mereka. Dan itulah maka generasi ini persis seperti Nabi sampaikan. Dan Nabi mengatakan bahwa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnah. Kalau kalian, aku tinggalkan, kata Nabi, dua hal yang kalau kalian pegang kuat maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Rasulullah SAW mengatakan taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, jalan yang luas dan putih, yang malamnya saja seperti siang. Malam saja seperti siang. Islam ini terang benderang. Kalau malamnya seperti siang, masya Allah, semut lewat kelihatan, semut hitam kecil kelihatan. Masalah dari kita adalah kita punya konsep sekarang, yang siangnya saja seperti malam. Akhirnya perasaan siang tapi kok nggak kelihatan, gelap. Akhirnya kita meraba-raba. Resiko meraba-raba itu, kalau dalam ilmu hadis ada istilah namanya hatibul lail. Jadi kalau ada orang digelari hatibul lail, itu orang mesti bermasalah ilmunya. Ilmunya campur aduk, gak jelas mana yang benar mana yang salah. Hatib itu, hatibul lail itu artinya nyari kayu di malam hari. Ngerti maksudnya? Nyari kayu di malam hari, namanya kelihatan remeng-remeng itu kayaknya ada kayu. Begitu dia pegang ternyata ular. Namanya memang nggak kelihatan. Orang nuntut ilmunya gitu, remeng-remeng, ilmunya nggak jelas. Kemudian begitu dipegang, salah. Dipelajari, salah hasilnya. Maka sekali lagi bersyukur kita pada Allah. Kita dipandu oleh Rasul kita dengan jaminan, asal kalian pegang Quran dan Sunnahku, kalian gak akan sesat selama-lamanya. Asalkan kalian jalan di atas syariat yang putih lagi luas ini, maka siangnya, malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Ini yang bahaya. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali pasti celaka. Teman-teman dirahmati Allah SWT, judulnya kok serem banget ya, generasi penakluk Roma. Ada kenapa harus Roma? Teman-teman rahmati Allah, kota-kota di dunia ini banyak kota kan, tapi tidak semua kota disebut oleh wahyu. Dan wahyu menyebutnya
Quran menyebutnya, hadis menyebutnya, beberapa kota-kota. Dan ternyata Roma itu adalah kota yang disebut oleh Rasul SAW di dalam sabda beliau. Seperti tadi dibacakan oleh saudara moderator kita tadi tentang masalah Roma. Sebelum itu mari kita tarik dulu ke belakang sebagai sebuah pelajaran tentang sunatullah. Karena semesta ini Allah ciptakan ada sunatullahnya. Ada aturan yang baku. Aturan baku jelas Quran juga mengatakan pohon tumbuh tunas hijau, lama-lama kering, kuning, kemudian kering jatuh ke tanah. Bukan begitu? Itu sunatullah. Anak kecil lahir, bayi tumbuh besar kuat, usia pemudanya lama-lama rambut beruban putih, lemah, meninggal. Sunatullah. Ya. Ada aturan di semesta ini, dan semesta ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk pada Allah dengan aturan Allah. Karena itu ada yang namanya sunatullah fil kaun. Ada sunatullah di semesta ini, aturan Allah di semesta ini. Nah, salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala di semesta ini adalah siapapun yang zalim maka dia akan jatuh. Karena zalim itu kegelapan di hari kiamat. Siapapun yang zalim, bahkan muslim sekalipun yang zalim, dia akan jatuh. Kalau ingin tahu bahwa sebuah bangsa, sebuah peradaban, sebuah zaman akan segera jatuh dan diganti oleh yang lain, adalah ketika peradaban itu sudah zalim mencapai puncaknya. Gitu ya. Jadi kalau ada kezaliman mencapai puncaknya, itu kesedihan bagi yang mengalaminya, tapi sekaligus kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Sebentar lagi dia hilang. Paham? Dan itu sunatullah fil kaun. Karena Allah tidak ridho langit bumi yang diciptakan dengan mizan. Mizan. Bukankah Allah yang berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. An-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha. Langit diangkat, Pak. Wa wada'al mizan. Dan Allah letakkan mizan. Mizan itu timbangan. Jadi langit diangkat itu, teman-teman, ada aturan, ada timbangannya. Dan timbangannya Allah adil, penuh dengan keseimbangan. Maka ketika semesta diciptakan dengan keadilan Allah, Allah tidak ridho kalau semesta ini dikotori oleh ketidakadilan. Maka siapapun yang zalim, bahkan itu muslim, dia akan jatuh. Itulah mengapa kemudian para ulama mengatakan bahwa bisa jadi sebuah kepemimpinan itu kepemimpinan kafir, tapi kalau dia adil, kadang-kadang dia lebih abadi daripada kepemimpinan muslim yang zalim, lebih lama usianya. Saking bahwa kepemimpinan itu apapun itu di bumi harus ditegakkan keadilan. Apa hubungannya ini sunatullah ini dengan apa yang mau kita pelajari? Karena akan berhubungan sangat erat dengan hal ini. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik jauh ke belakang dulu, bumi ini sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi dua secara besar. Yang satu di bawah kekuasaan Persia, yang kedua di bawah kekuasaan Romawi. Kekuasaan Persia ibu kotanya ada di Irak. Jadi ibu kotanya di wilayah Madain. Ibu kotanya ada di wilayah Irak, terus wilayahnya masuk ke Iran, masuk ke wilayah-wilayah Azerbaijan, Turkmenistan, wilayah-wilayah bekas jajahan Soviet, masuk kemudian ke arah selatan nanti masuk ke wilayah Afghanistan, India, Pakistan, dan seterusnya. Hari ini India bisa masuk sampai ke wilayah Cina. Semua itu masuk wilayah Persia. Ya, kebayang petanya? Atau kebayang petanya? Dia wilayah itu wilayah Persia. Wilayah Romawi itu dari mulai Turki. Ya, untuk bayangkan petanya. Terus dia ke arah barat, masuki seluruh wilayah daratan Eropa. Dari situ masuk ke wilayah Afrika,
Afrika masuk melalui jalur laut, pinggir Laut Merah, di sekitar wilayah Habasyah, negeri Habasyah, dari mulai Sudan membentang sampai ke selatan wilayah Ethiopia, Eritrea, terus gitu, sampai menyusuri gitu masuk ke arah Yaman. Aku kebayang gak sih? Saya dari muter-muter tangannya kebayang gak sih? Ya begitulah kira-kira ya, pokoknya antum cari sendiri. Antum lihat itu, jadi itu dulu wilayah dunia begitu dibagi dua tuh. Wilayah tengah ini kosong. Inilah wilayah wahyu nantinya. Inilah Islam di sini hadir, yaitu di Jazirah Arab. Jazirah Arab ini loncati. Persia kagak minat, Romawi juga nggak minat. Nggak menarik daerah Arab itu memang. Nggak menarik. Apanya yang menarik? Mau masyarakatnya buta huruf, wilayahnya padang pasir gersang. Apa yang menarik? Udah gak ada yang menarik pokoknya ya kan. Tidak SDM-nya, tidak SDA-nya, nggak ada yang menarik. Justru ketika tidak menarik itu menarik. Makanya saya suka kalau ada orang tidak menarik, saya bilang saya tertarik. Beneran. Saya kalau ada generasi, ada kota atau masyarakat yang orang semua tidak suka, saya suka ini. Karena dalam sejarahnya yang orang lain tidak menarik itu, ini sumber kebaikannya. Kenapa kok sumber kebaikan? Itu banyak faktornya nanti. Ya nanti kita bahas di belakang kalau ketemu waktunya nanti. Tapi yang kulim, ini wilayah besarnya. Persia, Romawi. Romawi ternyata terbelah jadi dua. Persia satu solid. Romawi pecah jadi dua. Ini supaya untuk nanti paham karakter sampai ketemu Roma nanti. Di mana posisi Roma? Ya supaya itu paham sampai posisi hari ini. Romawi itu dibagi dua. Ada istilah Romawi Timur, ada istilah Romawi Barat. Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel, yang sekarang namanya Istanbul di Turki. Ya. Yang wilayahnya dari mulai Turki terus masuk ke wilayah Syam. Tahu Syam? Wilayah Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Dia masuk berbatas, begitu masuk ke Laut Merah, masuk Mesir. Maka wilayah Afrika ke selatan begini itu masuk wilayah nanti di bawah Konstantinopel. Kemudian ternyata ada wilayah Romawi Barat. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma. Nah, silakan ketemu antum kata Roma. Ibu kotanya Roma sekarang di Italia. Sebenarnya kita belum tahu. Dan itu dia menguasai daratan Eropa hari ini. Daratan Eropa tentu minus sebagian Turki. Karena sebagian wilayah Turki ada di daratan Eropa. Jadi menguasai wilayah Eropa. Konstantinopel di timur, ibu kotanya Roma, ibu kota Romawi Barat. Disitulah teman-teman, ketika kalau dijabarkan berarti ada tiga. Ada Persia, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Secara urutan kezaliman, nah ini urutan kezaliman. Ini kita akan kembali pada tema sunatullah fil kaun tadi, bahwa yang siapa yang paling zalim dia akan jatuh duluan. Dari tiga ini urutan kezaliman, dari yang paling zalim di mana mulainya? Yang paling zalim? Kaitannya tadi saya sampaikan ya. Siapa yang paling zalim dia paling jatuh duluan. Persia bukannya bareng sama Romawi Timur. Kan Persia sama Romawi Timur sama-sama ditaklukkan di masa Khalifah Umar, bukan? Begitu? Romawi Timur itu wilayah Syamnya, minus Turki, Konstantinopel belakangan. Tapi sebagian wilayah Romawi Timur selesai di zaman Umar. Bukan begitu? Jadi mana yang duluan? Mana yang paling zalim? Mana? Kenapa ya? Mana yang paling zalim? Persia, Romawi Timur, Romawi Barat. Mana yang paling zalim? Persia?
Persia bareng jatuhnya sama Romawi Timur. Ya kan? Malah tadinya sebenarnya yang ditarget awal itu bukan Persia tapi Romawi. Oleh Khalifah Umar itu yang ditarget malah bukan Persia loh. Bukan Persia, itu baca sejarahnya Muslimin bersiap menuju ke arah Romawi, masuk mulai wilayah Syam. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang yang usul, kenapa nggak masuk Persia sekalian? Maka yang usul itulah yang kemudian ditunjuk Umar untuk memimpin pembukaan Persia. Dari dulu Pak, yang usul tanggung jawab. Kan? Memang dari dulu. Artinya memang dia punya pandangan. Makanya kalau usul jangan sembarangan. Karena sahabat itu kan gitu, sahabat orang-orang tabi'in, masya Allah, begitu usul dia sudah punya gambaran, pandangan. Loh Anda sibuk menyiapkan Persia Romawi, kenapa tak Persia sekalian? Jadi sebenarnya malah Muslim itu malah target Romawi loh. Awalnya target Romawi, gara-gara usulan yang luar biasa itu. Akhirnya pasukan dibelah dua aja. Satu ke arah Persia, sebagian ke arah Romawi itu. Pertanyaannya, mana yang paling zalim? Balik lagi Romawi. Aku mikir, saya minum dulu. Romawi. Yang mana jadinya? Ini berhubungan erat dengan tahun 7 Hijriah waktu Rasul masih hidup. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, tahun 7 Hijriah oleh para ahli sejarah Islam ditandai sebagai tahun baru atau fase baru. Karena di fase Nabi 10 tahun di Madinah itu oleh para ahli sejarah dibagi menjadi beberapa fase. Nah, mulai tahun 7 itu termasuk fase baru. Ada fase ini fase baru. Kenapa disebut fase baru? Karena tahun 7 Hijriah itu menandai tekad Nabi di tahun 5. Ya, nggak apa ya, antum agak saya ajak muter-muter dikit. Supaya antum tahu aslinya ini tidak pernah lepas dari Rasul. Ini bukan sekedar orang menarget sebuah kota, sebuah negara. Ini bicara tentang Rasulullah SAW. Tahun 5 Hijriah, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menang di perang Khandaq, di perang Ahzab, yang saat itu secara hitungan matematis Muslimin kalah dari semua sisi. Muslimin hanya bisa bertahan dalam keadaan kelaparan dan musim sangat amat dingin. Begitu menang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di ujungnya begitu menang Rasul berkata, Al-ana naghzuhum wala yaghzunana. Sekarang setelah ini giliran kita yang memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Jadi Nabi sampai tahun 5 sudah cukup mereka serang kita, sekarang giliran kita. Itu menandai sebuah fase baru sebenarnya. Maka tahun 7 Hijriah Nabi melakukan dakwah salah satunya dengan surat. Dengan surat, karena wilayah-wilayah di sekelilingnya sudah selesai aman, terhitung aman. Bagaimana aman? Begitu masuk tahun 5, itu sudah gabungan antara Quraisy dan beberapa suku Arab besar. Ternyata tidak juga bisa mengalahkan Muslimin. Kan uji coba Quraisy itu sudah banyak Pak. Uji coba. Kalau antum lihat peta di Jazirah Arab dulu, itu Arab yang paling disegani dan diikuti oleh semua Arab adalah Quraisy. Maka Arab-Arab Badui itu sebenarnya cuma untung-untungan aja. Kita cobain yuk Madinah yuk, siapa tahu bisa masuk itu, cuma uji iseng aja. Tapi hasilnya mereka akan melihat Quraisy. Quraisy apa, bisa apa tidak, menang apa tidak. Makanya banyak ada suku Arab yang masuk Islamnya nunggu Quraisy masuk Islam. Kalau Quraisy masuk Islam, kami ikut masuk Islam. Ya, walaupun yang begini nggak nyaman. Ya, jadi teman-teman kalau mau tobat nggak usah nunggu orang lain tobat. Ya, alhamdulillah Quraisy dapat hidayah. Kalau enggak gimana coba? Jadi sudah uji coba Quraisy berbagai macam cara, uji coba Arab-Arab Badui nggak tembus, gabung juga nggak tembus.
maka berhenti. Makanya tahun 5, tahun 6 Hijriah terjadi kesepakatan perjanjian damai Hudaybiyah antara muslimin dan Quraisy, gencatan senjata selama 10 tahun. Itu teman-teman dimanfaatkan Nabi untuk menyebarkan Islam ke wilayah di luar Jazirah Arab. Kenapa? Secara umum Jazirah Arab sudah selesai secara umum. Quraisy musuh nomor 1 sudah minta damai, ya kan? Orang-orang Arab Badui lebih takut lagi, wong Quraisy saja damai. Orang-orang Yahudi bahkan sudah mulai jera, walaupun tentu mereka juga tetap orang iseng, ya. Mereka karena beberapa sudah diberikan hukuman dan diusir dari Madinah. Dengan itu maka dimanfaatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan dakwah Nabi melalui surat ke negeri-negeri jauh di luar Jazirah Arab. Jadi teman-teman, Nabi itu dakwah nggak sembarangan, nggak sporadis. Pokoknya ini baik Pak kita itu oke, manfaatkan kesempatan ini Pak, iya oke. Tapi tetap harus ada yang terstruktur. Ya teman, apa sembarangan? Oh enggak. Dimulai dari Madinah, sekitarnya, melebar Jazirah Arab. Jazirah Arab sudah mulai nyaman, perlu waktu 6 tahun, oke, masuk ke luar wilayah Jazirah Arab. Begitu strategi itu, nggak sembarang asal sembarang. Makanya kenapa kita hari ini belum menang terhadap kebatilan? Karena yang terstruktur di kebatilannya. Kan kaidahnya begitu kan? Kebatilan yang terstruktur dan termiris dengan baik bisa mengalahkan hak tanpa terstruktur. Sporadis, pokoknya lagi seru apa, lagi ramai apa, ya kan? Ayolah, bukan itu. Mesti harus ada yang berbicara menggagas terstruktur nanti. Memanfaatkan kesempatan, iya, kesempatan yang ada diambil manfaatnya, tapi struktur yang lain. Maka Nabi kirim surat. Raja-raja di sekitar wilayah Jazirah Arab dikirimi surat. Dan tidak luput juga yang dikirimi surat adalah penguasa bumi terbesar saat itu, yaitu Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi Timur, Konstantinopel. Dikirimi surat oleh Nabi SAW. Masing-masing diberikan yang membawa surat Nabi, nanti antum perlu belajar. Nabi orang yang sangat ahli memilih orang untuk tugas tertentu. Itu kita harus belajar, bukan? Karena salah pilih orang kan bisa masalah. Yang dikirim ke Persia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Yang dikirim ke Romawi Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Antum harus bertanya, mengapa yang ke Persia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Mengapa yang dikirim ke Romawi Dihya bin Khalifah Al-Kalbi? Ya, antum harus belajar sendiri, bukan itu waktu kita. Nanti gak nyampe-nyampe Romanya. Oke, anak terus belajar, harus belajar betul. Itu ternyata sangat tepat sesuai dengan wilayah yang dikirimnya, dengan raja yang akan dihadapinya. Maka begitu dikirim, kemudian ada feedback, ada balasan. Balasannya jauh berbeda. Balasannya Romawi, Kaisar Romawi memberikan dialog-dialog luar biasa, bahkan mencoba untuk mencari sumber berita, ini siapa sebenarnya, ini orang ngaku jadi nabi itu siapa, dicari, di cross check beritanya, ya kan? Sampai ditanya, ada orang Quraisy lewat dagang ke negerinya, panggil sini buat sini, coba saya mau tanya siapa orang ini, kan ini orang Arab kalian lebih kenal, dan seterusnya. Makanya ada dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari dan seterusnya. Jadi dia cross check ilmunya. Begitu dia cross check semua berita informasi dia dapat, sang kaisar meyakini bahwa itu nabi. Cuma dia mengatakan, kalau bukan karena kerajaanku ini, baik, saya akan pasti pergi ke Madinah. Untuk saya temui orang itu, saya cuci kakinya. Karena kerajaanku ini. Ya teman-teman, ini sering saya sampaikan. Jangan jadi orang besar sebelum soleh. Susah. Beneran kan? Nanti kalimatnya kayak begini. Dia tahu ini benar, tapi sulit. Ini saya punya kerajaan sebesar ini gimana nih? Tiba-tiba saya masuk Islam gitu ikut orang itu. Saya tahu dia benar, sampai dia katakan, yang tidak saya duga, kalau Nabi terakhir itu hadir dari kalian wahai masyarakat Arab. Itu saya nggak pernah duga. Jadi seluruh orang dulu menduga bahwa Nabi terakhir pun akan datang dari masyarakat Bani Israel.
Jadi saya tidak duga itu yang tidak saya duga kalau Nabi terakhir datang dari kalian, wahai masyarakat Arab. Tapi sebagai bentuk penghargaannya, Kaisar Romawi itu ngirim hadiah, sampaikan salamku dan seterusnya. Suratnya juga bagus, balasannya kirimi hadiah, berbagai macam hadiah dikirim ke Rasul Muhammad SAW. Tapi nggak masuk Islam. Persia lain cerita. Begitu baca surat, kan surat Nabi bunyinya gitu, min Muhammad. Dulu kalau buat surat begitu modelnya, min Muhammad Rasulillah ila azimi furs, dari Muhammad Rasulullah untuk pembesar Persia, Kisra. Begitu dia baca surat itu ngamuk dia. Belum ngomong isinya. Siapa nih orang berani meletakkan namanya di depan nama saya? Wah, itu prosedural ala Persia. Itu namanya disebut belakangan aja ngamuk, Pak. Ya. Jadi kalau ada di antara antum yang masih senang begitu, itu ala Persia, Pak. Ya. Nama saya Pak harus disebut duluan. Masa yang lain? Nah, itu Persia itu, Pak. Itu SOP Persia. Nah, ya kan? Wah, harus sebut duluan. Nanti kalau sebut kedua marah. Itu duduk paling depan ya, bisa. Ya. Iya. Suka-suka begitunya namanya kajian, siapapun yang datang belakangan, dia datang duduk di belakang sana kan. Jadi dia sudah marah duluan. Siapa nih ada rakyatku yang berani nyebut namanya sebelum namaku. Disitulah akhirnya dia marah besar. Dia tidak peduli sama isinya. Dia marah besar. Akhirnya dia ngirim utusan. Dia perintahkan agar kirim utusan 2 orang. Jemput paksa 1 orang, nggak sopan, bunuh 2 orang. Lihat perlakuan yang berbeda bukan? Dia robek-robek suratnya Nabi SAW. Robek-robek di depan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Baik. Datang ke Nabi, kan laporan. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi datang dari Romawi bawa hadiah, dapat salam yang indah, kalimat-kalimat yang luar biasa. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi laporan tentang kemarahan dan surat yang dirobek-robek. Karena berbeda perilaku orang kafir, dua-duanya ini beda, maka Nabi menyambutnya juga beda. Itu adil. Nabi bilang tentang Persia. Kata Nabi, mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah robek-robek istananya dan kerajaannya. Semoga Allah robek-robek kerajaannya. Begitu Nabi mendengarkan perlakuan baik Kaisar Romawi, Nabi mengatakan, adamallahu mulkahu. Semoga Allah abadikan kerajaannya. Coba lihat, Pak. Itu maksud fair sekali. Pakai ilmu masalahnya gitu, bukan cuma sekedar ngamuk-ngamuk tok. Enggak begitu, ada ilmunya. Ilmu itu menyeimbangkan orang. Seimbang, stabil. Baik. Karena itulah maka begitu Muslimin mulai memasuki 2 wilayah itu di zaman Umar, sebagian pasukan ke arah utara timur, sebagian ke arah utara bagian barat masuk Persia dan Romawi, Allah mengabulkan kalimat Nabi dan doa Nabi tadi. Persia habis, tidak ada satu kota pun di bawah Persia yang tersisa. Semua jatuh ke tangan muslimin. Zaman Khalifah Umar tidak ada yang tersisa sama sekali. Tetapi Romawi Barat yang berhasil diambil muslimin hanya wilayah Syam. Wilayah Turki nggak bisa diambil oleh muslimin zaman sahabat. Betul kan? Bahkan ibu kotanya adanya di Turki itu, Konstantinopel di Turki. Belum bisa disentuh oleh muslimin. Konstantinopel Turki baru bisa disentuh oleh muslimin jauh setelah itu, 8 abad lebih setelahnya baru Muhammad Al-Fatih hadir. Betul kan? Cukuplah dikasih doa Nabi 8 abad ya kan? Semoga Allah abadikan kerajaannya, dikasih 8 abad oleh Allah. Cukup 8 abad udah berapa keturunan kan?
8 abad lebih. Rasul wafat tahun 11. Konstantinopel ditaklukkan tahun 857. Artinya 856 tahun berikutnya baru Romawi Barat bisa diambil. Cerita panjang ini balik ke pertanyaan saya. Jadi siapa yang paling zalim? Hah? Persis. Yang paling zalim adalah Persia. Karenanya begitu dia jatuh kesemuanya. Jatuh keseluruhan, gak ada yang tersisa. Jatuh sampai ke akar-akarnya jatuh. Romawi masih tersisa, cukup besar, bahkan ibu kotanya masih belum bisa disentuh oleh muslimin. Baik ya. Jadi kalau dibandingkan antara Persia dan Romawi Timur, maka Persia lebih zalim karena jatuh duluan. Tapi kalau dibandingkan antara Romawi Timur dan Romawi Barat, mana yang paling zalim? Hah? Jelas ya? Jelas. Sampai hari ini Romawi Barat belum bisa disentuh muslimin. Paham? Konstantinopel sudah selesai. Kalau sekarang kita ada di abad 15, dulu Konstantinopel ditaklukkan abad 9, ya kan? Itu artinya peristiwa penaklukan sudah 6 abad yang lalu. Sudah 6 abad berlangsung. Sampai sekarang Romawi Barat belum bisa disentuh muslimin. Lihat takdir Allah, cara Allah menyisakan untuk generasi berikutnya, ini generasi kita. Muslimin masuk dari tahun 100 Hijriah. Itu bayangkan. Nyebrang dari Maroko. Itu kebayang Maroko kan? Di mana tempatnya Maroko? Nah, saya ngomong itu panjang-panjang itu enggak kebayang Maroko di mana? Maroko di mana adanya? Hah? Afrikanya sebelah mana? Hah? Kebayang nggak? Ini saya serius nih, nanti saya ngomong panjang-panjang. Tahu ya Maroko ya? Posisinya di Afrika luas banget. Afrika Selatan sampai Cape Town juga ke Afrika itu. Afrika Barat banyak, sampai dari utara sampai ke selatan. Dia Afrikanya di barat utara. Karenanya yang memisahkan antara Maroko dan Spanyol daratan itu kelihatan begini. Antum berdiri sekarang kelihatan daratannya. Kelihatan daratan Eropa. Ya, hanya selat kecil, Selat Gibraltar namanya hari ini. Ya, di wilayah Sabtah antum akan bisa melihatnya. Begitu sampai muslimin masuk sekitar kurang lebih tahun 100. Dari setahun sebelumnya coba masuk terus gitu. Sampai muslimin berhasil memasukinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesaran bagi muslimin luar biasa. Dan diberikan Allah kebesaran sungguh sangat luar biasa sampai 8 abad lamanya di Andalus. Dari mulai daratan yang paling selatan wilayah dekat Selat Gibraltar, terus seluruh daratan Spanyol, terus masuk lagi wilayah Portugal, terus masuk lagi ke utara wilayah Prancis. Wilayah Prancis muslimin saat itu sudah sangat dekat dengan Paris. Kalau ke arah timurnya lagi ada kepulauan, namanya Kepulauan Sicilia atau Sisilia. Kepulauan Sisilia sekarang ada di bawah Italia. Baik. Masuk lagi Italia sebenarnya. Kalau Prancis masuk lagi sudah Italia. Turun ke bawah sedikit akan ketemu Roma. Nah gitulah kira-kira petanya ya. Tapi nggak nyampe ke Roma. Muslimin berhenti di batas menjelang Paris. Nanti antum harus belajar kenapa berhenti di situ. Wallahi pelajarannya sangat mahal. Dan muslimin selalu kalah. Faktornya bukan karena muslimin lemah tenaga fisiknya, bukan karena lemah kekuatan militernya, tapi karena dosa yang dilakukannya. Ya, untuk belajar itu kehebatan luar biasa seorang pemimpin yang luar biasa ketika membawa muslimin sampai ke wilayah menjelang Paris. Baik. Andalus jatuh.
Kalau Masehinya abad 15, 1492 tutup resmi kota Granada, terakhir kota yang dimiliki muslimin, itu pun diserahkan oleh orang yang tidak amanah kepada kerajaan Castile dan Aragon. Selesai, tutup muslimin. Masa kelam kelabu luar biasa dialami muslimin di negeri Andalus. Disiksa, dibunuh, dizalimi, dipaksa ganti agama, berbagai macam hal. Jadi kalau Anda mau belajar terorisme, itu teroris sesungguhnya. Jangan terorisme disematkan pada muslimin. Anda boleh belajar itu. Sampai sekarang alat-alat yang dulu digunakan untuk menyiksa muslimin masih disimpan di museum-museum mereka. Silahkan pelajari supaya Anda tahu mereka menikmati menyiksa muslimin. Itu teror sesungguhnya. Baik, jangan teror dilemparkan ke muslimin hari ini. Pelajari sejarah, Anda akan tahu. Muslimin tidak menyentuh dengan cara kasar ketika muslimin masuk ke sebuah negeri. Tidak ada itu. Begitu Andalus jatuh, Allah masih ingin di muka bumi ini muslimin yang pegang. Ternyata di wilayah timur, ini kan wilayah barat, di wilayah timur itu ternyata muslimin sudah punya kekuasaan yang sudah berdiri kokoh karena umurnya sudah 200 tahun. Yaitu Kesultanan Turki Utsmani. Paham? Jadi di sini jatuh Andalus, di sini sudah kokoh karena sudah 200 tahun usianya Kesultanan Turki Utsmani. Dan Kesultanan Turki Utsmani itu wilayahnya nanti wilayah Turki, dan seperti yang antum tahu, Turki adalah akan masuk Eropa dari arah timur. Kalau ini dari arah barat, jadi Eropa itu sebenarnya dari masuki musimnya begini Pak Ismail. Masuk ini dari sini mentok di Paris, sebelum Paris ini masuk semua wilayah Balkan itu muslim. Makanya sampai sekarang lihat kan, wilayah Bosnia, wilayah negeri Balkan wilayah muslim. Wilayah muslim Pak. Dulu sejarah dari mulai Yugoslavia, dulu semua wilayah muslim. Semua wilayah muslim. Sampai sekarang masih menyisa. Ya, masih beberapa negara masih muslim makanya. Masuk wilayah Eropa Timur, masuk terus lagi-lagi berhenti. Tidak nyampe Roma. Lihat takdir Allah, cara Allah menyisakan tugas ya kan? Nah, lihat itu, benar-benar gak nyampe itu. Masuk wilayah Italia yang itu gak masuk. Tetap berhenti sudah. Ini wilayah kosong masih ini. Baik. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya oleh seperti disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tentang penaklukan dua kota Konstantinopel atau Roma. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang duluan ditaklukkan adalah Madinatul Herakl, kotanya Heraklius, dan kotanya Heraklius yang dimaksud adalah kota Konstantinopel atau Romawi Timur. Romawi Timur betul sudah duluan, dan Barat belum. Apa yang Allah sisakan ini? Apa yang Allah sisakan untuk ini menjadi sisi yang sungguh sangat. Ini jadi kajian petanya seperti itu. Supaya kita tahu dulu bahwa memang ada wilayah-wilayah jadi tugas yang memang belum selesai. Belum selesai. Ya. Semua daratan sudah pernah disentuh oleh Islam. Ya kan? Tadi saya sudah bilang, dari mulai sejak Persia semua. Anda pikir dulu India wilayah apa kalau bukan wilayah Muslim? Wilayah Muslim. India yang hari ini antum lihat itu wilayah kebesaran Islam pernah sampai masuk wilayah Cina. Wilayah Cina. Apalagi Irak, Iran, Persia sampai ke wilayah-wilayah sampai sekarang wilayah-wilayah Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, wilayah-wilayah Muslim dari sini sampai sekarang masih banyak Muslim di sana. Eropa juga demikian. Ya, dari mulai wilayah Spanyol selatan terus masuk sampai ke Prancis. Wilayah Turki terus sampai negeri Balkan. Itu kan? Ah, itu di posisi tengah tuh. Tengah nih jadi PR. Jadi subhanallah. Sampai kita duduk di masjid ini hari ini masih jadi PR. Jadi babnya ini perlu dicatat baik-baik, babnya tentang masalah penaklukan. Para ahli sejarah Islam tidak suka istilah Saitoroh. Saitoroh itu penguasaan. Menguasai wilayah, menguasai itu gak suka. Karena Allah berfirman
dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW, ma anta alaihim bimusaitir. Kamu Muhammad bukan penguasa mereka. Maka wilayah saitor atau penguasaan wilayah itu tidak suka. Yang disukai oleh para sejarawan Islam adalah futuhat. Kenapa futuhat? Karena Allah berfirman, gitu loh. Jadi sampai istilah saja ulama itu milih dari Quran. Karena pasti lebih barokah. Milih istilah dari Quran. Nanya Allah dan Rasulnya punya istilah nggak ya? Kita pilih itu aja. Sampai istilah lebih barokah. Futuhat. Kenapa Allah berfirman? Inna fatahna laka fatham mubina. Fath jamaknya futuhat. Fath artinya membuka. Fataha itu buka. Bukan menguasai. Kami tidak menguasai, kami membuka. Memang bedanya apa Pak? Ini bukan sekedar perbedaan istilah. Belajarlah tentang penjajahan Belanda di Indonesia, penjajahan Spanyol, Portugal, penjajahan Inggris di Malaysia. Belajarlah dari itu semua. Dan zalim orang yang menyamakan penjajahan itu dengan masuknya muslimin ke wilayah-wilayah Eropa. Apa bedanya? Saya tunjukkan sedikit perbedaannya saja. Jadi saya sangat banyak. Muslimin setiap masuk ke negeri itu semangatnya bukan menguasai, tapi semangatnya fath. Kalau penjajah masuk semangatnya menguasai. Bukti paling gampang sampai sekarang Suriname itu menjadi saksi sampai sekarang, ya kan? Hampir saja presidennya orang Jawa. Hampir saja kemarin presidennya orang Jawa, kayaknya nggak jadi kayaknya. Kalau menteri Jawa sudah sering. Karena sangat banyak orang Jawa di sana dan masih berbahasa Jawa. Siapa mereka? Mereka adalah hasil dari kerja rodi Belanda yang dipaksa dikirim di sana, terus dibuang ke negeri itu. Wallahi, tanyakan pada sejarah Islam, pernahkah itu terjadi? Muslimin masuk ke orang seperti itu? Tidak pernah terjadi. Jadi kalau ada yang menyamakan zalim, luar biasa. Mereka masuk ke negeri-negeri itu, mereka hanya menyedot kekayaan. Negeri-negeri kaya rempah-rempah. Sebagaimana antum ketahui, itu cuma disedoti saja kekayaan. Saya dulu pernah mendengar kisah dari orang tua saya. Dulu kalau ada suara sirine Belanda bunyi, orang disuruh bersembunyi. Alasannya ada serangan. Ternyata begitu dicek bukan serangan. Apa? Ternyata Belanda lagi ngangkuti kekayaan Indonesia. Itu yang terjadi. Anda tahu Spanyol hari ini? Pergilah ke Spanyol. Kalau belum pergi sama saya. Ini negeri Muslim harus dilihat Pak, ya kan? Nanti begitu datang tuh nangis wallahi. Iya. Saya pernah dengarkan kajian seorang ahli sejarah Islam hari ini, Syekh Dr. Musa Asy-Syarif hafizallahu taala. Beliau ke Spanyol, kemudian beliau membuat beberapa seri ceramah tentang Andalus. Beliau bilang di belakangnya Istana Al-Hamra Granada. Beliau bilang dari awal saya dipaksa oleh teman-teman untuk saya ke tempat ini, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Hati saya tidak kuasa untuk melihatnya. Karena orang sejarah Islam, Pak, orang sejarah Islam itu tahu sampai pojok peristiwanya itu, sampai kemudian nggak tahan, teriris-iris hati melihat keadaan hari ini dan sejarah kebesarannya di masa lalu. Ya, ahli sejarah Islam itu kan begitu masuk, kalau masuk ke sebuah tempat gitu, banyak masuk ke Masjid Raya Cordoba yang sampai sekarang masih gagah besar luar biasa, yang sekarang di dalamnya jadi gereja, nangis, pasti nangis. Karena masih terbayang dulu duduk di sini ulama besar, Al-Qurtubi dulu di sini ulama besar, tiba-tiba sekarang masih akan nangis. Ya, dan antum kalau ke Spanyol, itu namanya tanaman zaitun. Pohon zaitun. Sejauh mata memandang, dan oleh pemerintah dilindungi betul. Kalau ada jalan raya, mau menabrak kebun zaitun, jalan rayanya yang dibelokkan. Sampai sekarang. Kenapa? Pohon zaitun itulah yang mengganjal perekonomian Spanyol yang drop tidak sampai jatuh parah. Antum suka dapat minyak zaitun? Antum suka baca dari mana asalnya? Itali, Spanyol, betul kan? Saya mau nanya, itu zaitun aslinya dari mana? Negeri Syam. Muslimin Pak, datang sebuah negeri bukan nyedot kekayaan kayak Belanda.
Begitu muslimin masuk, kekayaan besar di negeri muslim, di timur, di Syam, dibawa, diboyong ke negeri baru itu. Itu muslimin. Kalau Anda ingin tahu itu muslimin. Sampai pohon kurma minta dihadirkan. Bawa ke sini pohon kurma. Dihadirkan sampai ke sana. Mereka rekayasa di sana dengan pengetahuan muslimin saat itu. Sampai akhirnya terjadi revolusi pertanian. Hasil yang berlipat-lipat panennya. Setelah sebelumnya mereka nggak ngerti cara menanam negeri mereka. Itu bedanya. Di mana muslim ada, masyarakatnya jadi orang cerdas, orang berilmu, makmur. Mereka bukan masyarakat level 2. Belanda masuk Indonesia, bahkan orang Indonesia yang taat sama Belanda tidak pernah jadi orang nomor 1, bukan? Bahkan setara dengan Belanda pun tidak, bukan gitu? Tidak untuk muslimin. Orang asli Spanyol sekalipun, anak keturunan Spanyol, asal dia berilmu, beriman dan soleh, dia layak untuk posisi tinggi. Itu Islam. Muslimin rela mati di negeri di mana dia jihadis. Dia pertahankan negeri itu. Karena ini negeri muslimin. Makanya para ilmuwan, para sejarah Islam, ahli sejarah Islam tidak mau menyebutnya penguasaan. Ini futuhat. Kami membuka. Negeri yang tadinya sangat zalim. Masyarakat itu sampai tidak suka mereka dengan kezaliman agama mereka sendiri. Negara mereka sendiri. Bahkan sampai mereka lebih suka kalau Islam yang masuk. Kan? Jadi muslimin masuk itu mau menyelamatkan masyarakat luas hanya oleh kezaliman beberapa gelintir orang itu. Jadi kalau kita bicara tentang Roma, itu juga sama babnya. Bahwa tidak boleh ada kezaliman di bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin tugasnya mengantarkan keadilan. Tapi kalau muslimin aja belum adil, gimana mau mengantarkan keadilan wong dia aja belum adil? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin memberi. Wong dia kehilangan masa dia memberi? Yang mau dikasih aja hilang. Kan tidak mungkin. Makanya muslimin harus belajar tentang keadilan, menerapkan itu dalam kehidupan mereka, bahkan pada dirinya sendiri. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Nah, disinilah kemudian ketika Rasul menyampaikan tentang dua kota Konstantinopel dan Roma, dan ini ada satu lagi pembahasan yang orang suka bingung dan blunder. Padahal para ulama sudah menyampaikan sebenarnya pembahasannya. Nanti antum yang belajar tentang tema akhir zaman cuma ruwet doang isinya. Ya, loh kok ada Pak di akhir zaman penaklukan Konstantinopel lagi? Ya, lawang ini sudahkah ditaklukkan katanya sama Muhammad Al-Fatih? Di akhir zaman ada pembahasan tentang Fatih Konstantinopel. Kok ada lagi pembahasannya? Jadi sebenarnya yang benar gimana? Ada yang tahu? Itu dibahas oleh para ahli ulama dengan dua perkiraan pembahasan. Tapi wallahu alam bahwa ada pendapat yang wallahu alam bisa menjadi kajian yang menarik, bahwa Konstantinopel kan sudah selesai. Akan dijelaskan oleh para ulama dengan hadirnya Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel. Dan begitu dilahirkan itu dibuka Konstantinopel di Istanbul dulu namanya. Muhammad Al-Fatih menggantinya dengan Istanbul, kota Islam. Hari ini jadi Istanbul. Saya juga tidak tahu apa arti Istanbul, saya tidak tahu. Istanbul. Sebenarnya wilayah ketika muslimin menaklukkan Istanbul, Konstantinopel itu dan seterusnya. Tapi kenapa ada pembahasan lagi tentang Konstantinopel di akhir zaman? Apakah sebenarnya
bukan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, atau sebenarnya bukan Konstantinopel belum ditaklukkan sampai hari ini. Kalau jawaban ini mudah salahnya. Kenapa mudah salahnya? Jelas. Bahkan Konstantinopel pun, Istanbul pun hari ini sudah Islam. Muslimin di sana. Di Turki Muslimin. Dan sejarah juga sudah membuktikan dengan sangat gamblang bahwa Muhammad Al-Fatih ya 857 Hijriah, 1153 Hijriah Masehi ditaklukkannya Konstantinopel. Ataukah Konstantinopel nanti kembali jatuh ke tangan orang kafir sehingga muslimin perlu membukanya kembali? Ini peluang yang juga dibahas oleh sebagian ahli ilmu. Tapi ada pembahasan yang berikutnya. Ataukah Konstantinopel yang dimaksud bukan Konstantinopel yang Romawi Timur? Ini juga pendapat ahli ilmu hari ini, bahwa Konstantinopel yang dimaksud adalah Konstantinopel Romawi Barat, yang itu adalah Roma, karena aslinya Roma dan Istanbul dulu namanya sama-sama Konstantinopel. Wallahu a'lam. Artinya, kalau begitu maka menjadi klop dengan hadis Nabi tadi riwayat Ahmad yang disahihkan oleh para ulama tentang penaklukan Konstantinopel dan Roma. Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab luar biasa beliau Silsilah al-Hadits Shahihah. Kita buka jilid 1 langsung ketemu hadis ini. Ketemu hadis ini dan membahas tentang Roma Konstantinopel. Kalimat beliau begini, ini kalimatnya. Bahwa penaklukan Konstantinopel sudah terjadi di masa Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani. Dan tidak lama lagi Anda akan mendengar penaklukan kota Roma. Kalimat itu. Ini ahli ilmu kan? Tidak ada yang meragukan. Kalau wahyu tidak ada yang meragukan. Lihat kalimat berikutnya. Penaklukan Roma menunjukkan kembalinya khilafah Islamiyah. Penaklukan Roma mengisyaratkan kepastian kembalinya khilafah Islamiyah. Pertanyaan saya sekarang ke antum. Ini kalimat itu deh. Penaklukan Roma baik menunjukkan atau mengisyaratkan kepastian kembalinya khilafah Islamiyah. Pertanyaan saya, kalau kalimatnya begitu, mana yang duluan terjadi? Khilafah Islamiyah hadir atau Roma ditaklukkan duluan? Nah, beda pendapat toh? Penaklukan Roma memastikan kembalinya khilafah Islamiyah. Jadi mana yang duluan? Khilafah Islamiyah. Masih dua pendapat ini. Khilafah dulu. Khilafah dulu. Ya. Kalimat itu menunjukkan bahwa khilafah hadir, itu pasti. Kemudian Roma bagian dari hasil khilafah Islamiyah. Teman-teman, kalau ngaji pakai kitab ulama itu kita dapat urutan. Enggak sporadis semau kita, wah teriak-teriak doang, semua ada urutannya. Karena para ahli ini menguasai seluruh jalur riwayat. Dan mereka akan sampaikan kepada kita seperti yang beliau kuasai ilmunya. Kalau mengacu pada kalimat itu, maka khilafah Islamiyah kembali dulu. Baru kemudian Roma bagian dari hasil dari khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam. Baik. Masalahnya adalah yang paling penting tentang masalah dari semua pembahasan ini adalah kualitas yang kayak apa yang bisa menghadirkan hidayah sampai ke negeri Roma. Kualitas generasi kayak apa coba? Saya suka ngasih ilustrasi, Pak. Ini ilustrasi kosong. Karena nggak ada dalilnya, cuma ilustrasi kosong. Saya bilang, kebayang nggak sih siapa yang akan menyalami paus untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disambut gegap gempita oleh seluruh dunia.
Kebayang nggak? Ini khayalan kosong, nggak ada dalil masalahnya. Karena kita tidak tahu bagaimana konsep penaklukannya. Karena sekarang di Roma ada Vatikan yang berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan Tuhan. Jangan salah bahwa mereka punya kedutaan kerajaan Tuhan, termasuk di Indonesia. Antum tahu nggak? Nggak tahu. Nah, tahu, alhamdulillah. Antum tahu kekayaan mereka? Luar biasa. Ya, mencari sendiri datanya. Luar biasa. Mereka bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau bahkan oleh orang hari ini. Jadi benar bahwa dari dulu Roma, dari sejak Muslimin masuk ke wilayah Eropa itu menggerakkan seluruh daratan Eropa. Dari berkali-kali Paus itu dulu mengumumkan perang suci. Ini jauh sebelum perang salib, mengumumkan tentang perang suci. Ayo perang suci dan seterusnya itu diumumkan. Kan? Dan itu artinya memang dari dulu sampai hari ini. Karenanya Allah SWT, ini sekali lagi babnya adalah bab ketika Islam harus hadir dengan membawa keadilan. Kezaliman yang terjadi. Bukankah kalau antum membaca tentang, saya cukup mengikuti, bahkan kalau ada itu teman-teman pemilihan paus itu, saya ikuti dari awal sampai akhir. Betul. Saya duduk dari awal sampai akhir. Berhari-hari saya ikuti berhari-hari. Kan antum pernah lihat secara langsung kan? Saya ikuti betul. Saya bilang karena di sini ada sabda Rasul. Saya ikuti. Antum ikuti atau enggak? Enggak minat ya? Hah? Kalau saya ikuti, jadi saya hafal gini cara milih paus. Jadi sampai rencana, sampai wacananya, sampai kemunduran Post-Editus 16 sebelumnya. Saya harus terusin apa sebabnya? Bukan pakai berita hoax ya, bukan berita yang enggak. Karena menjadi menarik mengikuti pergerakan itu, membaca zaman kita sampai di mana hari ini dan kemana janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang itu mengikuti jejak wahyu itu begitu. Jadi pertanyaannya, ini sehebat apa ya generasinya? Kira-kira tadi ya, kira-kira helan kosong tadi siapa yang nyalami itu? Ya. Luar biasa. Dan para ahli juga membahas perbedaan penaklukan Konstantinopel dengan Roma. Konstantinopel dibahas dengan jelas bahwa menggunakan pasukan, itu artinya perang. Dan khusus untuk Roma tidak ada pembahasan pasukan. Apakah akan ada perang besar atau tidak perang besar maka tidak jelas. Tetapi khusus untuk Konstantinopel memang disebut menggunakan pasukan dan terbukti Muslimin sangat sulit untuk menembus benteng Konstantinopel dari sejak zaman sahabat Nabi SAW dan baru berhasil dengan Muhammad Al-Fatih. Tapi untuk Roma tidak ada pembahasan tentang perang besar. Apakah kemudian ditaklukkan tanpa perang? Mungkin, wallahu a'lam. Mungkin. Ya, dan kalau antum pernah melihat data tentang pertumbuhan Islam di Eropa, ya kan? Itu dibiarin gitu aja, dibiarin tumbuh alami gitu aja. Itu Eropa jadi negeri Muslim semua. Ya, dibiarin aja gitu. Karena pertumbuhan Muslimin di Eropa begitu tingginya, sementara orang-orang Eropa tidak minat punya anak. Karena punya anak merepotkan. Nah, itu konsep itu menarik buat kita. Ayo lanjutkan aja. Ya kan? Kita yang punya anak banyak gitu lah, antum di sini terpengaruh. Salah. Iya kan? Salah, teman-teman. Ya, saya pernah baca data itu. Pertumbuhan muslimin di berbagai kota di Eropa, berbagai negara di Eropa. Pertumbuhannya perbandingan antara mereka dengan muslim. Oh, jauh kemana-mana, itu kepala jadi kaki jadi kepala, itu berbeda jauh. Sangat jauh. Pasti akan mengerikan, makanya Presiden Amerika sekarang tahu persis kan, ini mengerikan ini. Iya, tahu persis kan, makanya dia mulai membuat peraturan yang akhirnya berantem sendiri di internal mereka sendiri. Ya kan?
yang melarang para imigran, karena imigrannya Muslim. Dan Muslim itu subhanallah, masyarakat Muslim Afrika, orang Aljazair, orang Maroko, orang-orang Libya, tinggal mereka di mana? Mereka nggak tinggal diam, mereka sampaikan Islam, mereka buat masjid, mereka sholat, mereka Ramadan dihidupkan, mereka dakwah dan seterusnya. Jadi nggak pernah tinggal diam Muslimin dimanapun. Ayo, lama-lama mereka mikir ya kan? Mereka anaknya bisa 5, bisa 8, ya kan? Lah yang ini nggak mau punya anak, makanya itu dibiarin gitu aja jadi negeri Muslim itu. Makanya mereka motivasi agar mereka mau punya anak. Ini sudah salah konsep. Makanya di Surabaya jangan diikuti itu konsep itu. Muslimin memang begitu, memang Nabi yang katakan. Nabi yang sampaikan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahi wanita yang memiliki kasih sayang yang melimpah dan punya anak yang banyak. Karena aku akan berbangga banyak-banyakan di hari kiamat nanti. Itu memang konsep dalam Islam itu ya. Jadi konsep banyak anak itu aja sudah mengerikan. Ini belum ngomong kualitas loh. Baru ngomongin jumlah anak ya kan. Bagaimana kalau jumlah anak dengan kualitas itu? Wah itu ngeri. Makanya kalau generasi ini dididik dengan sangat baik, kita sebagai Muslim kagum dan bangga, kita sebagai orang tuanya bahagia, kagum dan bangga, tapi orang kafir marah-marah. Kan aneh toh? Lewong anak saya didik sendiri. Oh situ yang marah-marah. Karena mereka tahu efeknya, Pak. Ya kalau kayak begini semua kualitas anak-anak Muslim, ya mereka tahu. Apa itu? Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Kita yang didik, kita yang nanam, kita bangga dengan hasil tanaman kita, hasil didikan kita. Tapi orang kafir murka, marah besar. Makanya pendidikan yang benar yang begitu. Kalau antum didik generasi terus orang kafir muji-muji, oh ini generasi hebat, ya kan? Top Indonesia hasilnya, ini negeri yang sangat demokratis. Oh dipuji orang kafir, oh seneng aja. Atau dipimpin orang kafir nggak mau, dipuji orang kafir seneng. Ini saya heran memang. Pahit bukan kita nyari musuh, enggak, ini alami. Kami nggak ganggu, kalau kami ganggu kami salah. Kami hanya didik anak-anak kami sendiri, generasi kami didik dengan cara yang baik, kemudian antum marah-marah, nah itu sudah benar itu. Itu Quran yang bicara. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir marah-marah. Tapi bukan generasi yang nyari masalah, bukan. Ini generasi baik-baik, nggak ada masalah, nggak ganggu mereka, nggak sama sekali. Kita cuma menjalankan Islam yang benar. Pasti orang kafir marah. Ya, teman-teman, waktu saya habis. Jadi saya cuma sampaikan bahwa saya sudah sering sampaikan bab ini bahwa ketika hadis Nabi menyampaikan tentang Roma satu paket dengan Konstantinopel di satu hadis yang sama, saya sering katakan setidaknya ini memberi inspirasi buat kita. Kita mesti belajar kepada yang pernah menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih panglimanya, pasukannya adalah pasukan besar, bernaung di bawah Turki Utsmani, sehebat apa, seperti apa dididik, seperti apa dilahirkan, seperti apa keadaan saat itu, apa yang mereka lakukan, dan seterusnya. Bahkan saat terjadi berkecamuk perang luar biasa, Muhammad Al-Fatih sudah berhari-hari, bahkan sempat dalam beritanya Muhammad Al-Fatih mengganti Laksamana Angkatan Lautnya. Karena menurut Muhammad Al-Fatih, kamu hebat, kamu baik, tapi kamu kurang berani. Kemudian disebutkan beliau buka matanya sudah terluka, Pak. Untuk menunjukkan bahwa dia pemberani. Tapi kata Muhammad, saya harus tetap ganti kamu. Diganti itu jadi luar biasa. Pakai laut sudah, pakai tembak jarak jauh sudah, masuk ke dalam tanah sudah, naik ke atas sudah, gak tembus-tembus. Saking kuatnya benteng itu. Muhammad Al-Fatih terakhir tahu kemana harus cari solusi. Ya, dia datangi gurunya. Ada tuh musisi guru tuh kayak gitu. Gak tembus semua. Dia datangi gurunya. Aksamsuddin, rahimahullah ta'ala. Gurunya sujud panjang gurunya. Tentu di antara doanya pasti mendoakan muridnya agar berhasil. Gitu ya, nyari guru yang gitu loh di mana, Pak? Dan subhanallah ya, dan antum semua tahu bagaimana
Akhirnya Konstantinopel luar biasa. Dan yang menarik adalah perlakuan berikutnya, perlakuan muslimin terhadap orang-orang Kristen Ortodoks yang berkumpul dengan gemetaran di gereja Hagia Sophia, gereja terbesar di muka bumi saat itu. Mereka sudah takut karena mereka kebayang uang sesama Romawi timur barat aja kalau perang kejamnya minta ampun mereka. Timur barat itu kan, timur barat antara Konstantinopel dan Roma itu kan beda, satu Katolik satu Ortodoks. Itu aja zalim perang luar biasa. Mereka kebayang lagi mana Muslim, mereka bayangin bahwa Muslim bisa lebih kejam lagi, beda agama. Ternyata mereka salah. Al-Fatih mengumumkan tentang kalian aman tinggal di sini. Tidak boleh ada yang menyentuh dengan kezaliman kepada orang-orang ini. Yang mau tinggal di sini dengan aman. Yang mau pergi meninggalkan negeri ini kami antar sampai negeri tujuan dengan aman. Wallahi Pak, kalau ada orang menyematkan terorisme pada muslimin, zalim itu orang. Sangat zalim. Kenapa Anda tidak pernah baca sejarah ini? Tadi saya bilang, bacalah ketika muslimin diusir dari negeri Andalus. Bagaimana zalimnya mereka terhadap muslimin. Jadi agama yang mana yang merupakan agama kasih sayang? Siapa yang teroris tersebut? Semua ini berawal dari sikap seorang mukmin, punya iman, punya ilmu. Nabi kita Nabi Rahmah, Nabiur Rahmah, Nabi penuh kasih sayang. Dan Allah puji Nabi karena hal itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah, Muhammad karena kasih sayang Allah punya kasih sayang dikasih ke nabinya. Karena kasih sayang Allah kau jadi lembut hatimu. Allah puji Nabi karena itu. Ya, karena itulah sikap dan ini semua inspirasi besar tentang negeri Roma. Jadi PR-nya memang kalau mau nanya itu generasi gimana niatinnya, tanya sama Muhammad Fatih. Muhammad Fatih dulu gimana kamu disiapkan, itu caranya ya. Aku tanya gimana caranya. Itu saya kira wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.